Salam, selamat pagi anak-anak Jacob. Bersyukur karena bisa bertemu kembali di pembelajaran agama pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita berdoa terlebih dahulu supaya meminta pimpinan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar kembali melalui pembelajaran agama ini. Dan kami mohon biarlah Tuhan memberikan kami kemampuan dan pengertian supaya kami bisa memahami materi pembelajaran ini dengan baik dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu hidup baru dalam Kristus. Ya, hidup baru dalam Kristus. Di pelajaran 13 ya, di buku kita ya, ada di pelajaran 13. Nah, supaya kita memahami apa yang akan kita pelajari, maka kita melihat dulu tujuan daripada pembelajaran ini. Yang pertama adalah siswa dapat memahami makna hidup baru di dalam Kristus. Jadi melalui pembelajaran ini kalian bisa mengerti dan memahami apa makna hidup baru itu di dalam Kristus. Ya, apa maknanya di dalam kehidupan kalian setelah memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kemudian kalian dapat memahami dan menjelaskan makna baptisan sebagai tanda hidup baru. Jadi nanti kita membahas mengenai baptisan, ya, menyinggung mengenai baptisan maksudnya. Nah, dan melalui itu nanti kalian bisa menjelaskan apa makna daripada baptisan itu setelah kalian memiliki hidup baru. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang memiliki hidup baru, ya, atau kalian melihat di gereja-gereja ada orang yang dibaptis. Nah, mungkin kalian tidak memahami apa guna baptisan. Nah, melalui bagian ini nanti kita akan mempelajari apa makna baptisan itu, ya. Kemudian kalian bisa menceritakan dan bersaksi tentang kehidupan baru yang sudah dialami di dalam Kristus. Nah, ini sangat penting bahwa kalian tidak hanya sekedar memahami secara akademik, ya, pengetahuan kalian, atau kalian bisa bisa mengerti, ya, bisa mengerti secara teori, tetapi selain itu kalian bisa menjelaskan, bisa menceritakan terhadap orang lain, atau bisa bersaksi kepada orang lain seperti apa kehidupan baru itu dan kenapa kita harus memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, ini yang penting sebetulnya, bahwa kita tidak hanya sekedar belajar, tetapi ketika kita mengerti masalah hidup baru, mengerti tentang teorinya, maka kita juga memiliki satu komitmen untuk melakukan apa yang telah kita pelajari itu. Nah, itu kira-kira tujuan daripada pembelajaran ini. Ini sangat penting bagi kita bahwa sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kehidupan yang baru, ya, kehidupan yang sudah diubahkan oleh Kristus, dan kita harus tahu tujuan daripada kehidupan yang baru itu, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hidup baru? Kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Apa hidup baru? Pengertiannya adalah hidup baru di dalam Kristus adalah kehidupan yang berubah dari berdosa menjadi anak Allah, taat dan melakukan firman-Nya karena penebusan yang dianugerahkan Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ini secara sederhana saya mendefinisikan bahwa hidup baru dalam Kristus adalah kehidupan yang berubah. Kenapa kehidupan yang berubah? Karena kita sudah diubahkan oleh
Kristus, seseorang yang belum diubahkan oleh Kristus, maka tidak disebut sebagai orang yang sudah mengalami hidup baru. Kalau orang tersebut belum bertobat misalkan, atau belum percaya kepada Kristus, maka itu tidak disebut sebagai hidup baru. Karena kenapa? Dia tidak mengalami perubahan. Ya, hidup baru itu ditandai dengan pertobatan dan ditunjukkan dengan percaya kepada Kristus. Dan setelah bertobat dan berubah dari perbuatan yang lama, dari keberdosaan, maka setelah itu menjadi anak Allah yang taat melakukan firman-Nya. Nah, itulah hidup baru. Ketika kita percaya Kristus dan kita menjadi anak-anak Allah, maka kita memiliki ketaatan terhadap firman-Nya. Dan kenapa kita bisa mengalami perubahan? Kenapa kita bisa taat terhadap firman-Nya, melakukan firman-Nya? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan, yang melalui anugerah-Nya, penebusan-Nya di kayu salib. Itulah yang membuat kita mampu melakukan itu. Nah, itu pengertiannya. Nah, hidup baru ketika kita mengerti apa hidup baru, memahami pengertiannya, maka hidup baru itu ditandai dengan, kalau kita melihat ya kehidupan yang baru dalam gereja, ya kita melihat bahwa hidup baru itu ditandai dengan baptisan, ya, ditandai dengan baptisan. Maka kalau misalkan kalian melihat di gereja, kenapa kok ada baptisan? Nah, ini yang kita pelajari, kita membahas sekilas di sini. Kenapa ada baptisan di gereja? Nah, baptisan itu menandakan bahwa seseorang sudah memiliki hidup baru atau sudah menjadi milik Allah, sudah menjadi anak-anak Allah. Di dalam kebiasaan orang Yahudi atau menurut orang Yahudi, baptisan itu merupakan upacara, ya, upacara tanda masuk dalam suatu kelompok tertentu atau persekutuan tertentu. Artinya bahwa dalam konsep orang Yahudi, baptisan itu merupakan satu tanda bahwa seseorang itu dia menjadi anggota daripada kelompok tertentu, ya. Seperti kalau di zaman sekarang, kalau kita aplikasikan bahwa baptisan itu merupakan satu tanda bahwa kita menjadi milik, ya, milik Allah atau menjadi warga kerajaan Allah, yang ditandai dengan kita hadir di dalam ibadah kita ke gereja. Itu yang ditandai sebagai kehidupan yang baru dan yang sudah mengalami baptisan, menjalani baptisan itu. Nah, itulah baptisan. Kemudian dalam konsep orang Yahudi, baptisan merupakan upacara pembersihan dari dosa-dosa. Ya, di dalam Markus pada pasal 1, ya, Markus pasal 1 ayat 40. Teacher akan baca, ya, Markus pasal 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapan, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi merupakan satu pembersihan dari dosa-dosa, ya, pentahiran, membersihkan diri dari dosa-dosa. Nah, itu kebiasaan orang Yahudi pada saat itu, bahwa baptisan, ya, merupakan satu tanda bahwa seseorang itu sudah mengalami perubahan atau sudah masuk di dalam kelompok tertentu. Dan kemudian seseorang juga yang dibaptis adalah orang yang sudah mengalami pembersihan dari dosa-dosa mereka. Nah, kenapa penting baptisan? Apa pentingnya baptisan? Pentingnya baptisan adalah bukan sebagai keselamatan, bukan. Baptisan tidak menyelamatkan seseorang. Baptisan tidak menjadi alasan bahwa kita masuk surga, tidak. Baptisan itu merupakan satu tanda,
Ya, satu tanda bahwa kita sudah percaya Kristus, kita sudah bertobat dan meninggalkan perbuatan lama. Nah, sekarang kita akan hidup di dalam kasih karunia Allah, melakukan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman-Nya. Nah, itulah baptisan. Bukan baptisan itu menyelamatkan manusia, tidak. Tetapi hanya sebagai simbol, sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi anak Allah. Nah, coba perhatikan. Pentingnya baptisan karena itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan di sana, saya akan baca, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini merupakan satu perintah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, tanda bahwa mereka sudah menjadi murid Kristus, maka diteruskan dalam bagian seterusnya adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa penting baptisan? Karena itu merupakan perintah Tuhan. Inilah yang mendasari gereja melakukan baptisan hingga saat ini dan menjadi salah satu sakramen dalam iman kekristenan. Jadi karena perintah Tuhan, maka baptisan itu dilakukan hingga sampai saat ini. Ya, coba perhatikan, kenapa dijadikan sebagai sakramen? Karena sakramen berasal dari kata sakramentum yang berarti benda suci, perbuatan kudus, rahasia kudus. Jadi sakramen baptisan itu merupakan sesuatu yang kudus, yang sakral, yang menandai seseorang sudah hidup di dalam Kristus, sudah hidup di dalam anugerah Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Jadi itulah kenapa penting baptisan. Yang pertama adalah karena itu merupakan perintah Tuhan kepada manusia. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana cara baptisan? Ya terserah. Kita tidak membahas di dalam bagian ini. Kita tidak memperdebatkan masalah caranya, ya. Karena yang dikatakan di dalam Alkitab sudah jelas, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Kemudian itu yang paling penting. Kita dibaptis dalam nama Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Caranya itu tergantung setiap gereja, ya, tergantung setiap gereja. Tetapi tidak ada yang dikatakan bahwa cara ini itu yang paling benar, cara itu yang paling benar. Tidak. Tetapi yang jelas, yang paling benar adalah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika seseorang sudah dibaptis, ya, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka orang itu sudah sah untuk menjadi milik Kristus dan sudah sah untuk menjadi warga kerajaan Allah, hidup di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Nah, jadi tidak ada kita mempermasalahkan masalah itu, ya. Kemudian baptisan merupakan deklarasi atau penyataan iman bahwa kita adalah milik Kristus yang dimateraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita dibaptis merupakan satu deklarasi atau penyataan iman bahwa saya hidup di dalam Kristus dan mentaati firman-Nya. Maka dengan itu, ketika seseorang dibaptis, maka dia sudah benar-benar memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Maka kalian juga ketika kalian sudah dibaptis, kalian harus mengingat makna baptisan itu di dalam diri kalian. Kalian harus mengingat bahwa saya sudah menyatakan iman saya kepada Kristus, maka saya tidak sia-siakan. Ya, perjanjian kalian di hadapan Tuhan bukan hanya perjanjian di hadapan pendeta atau di hadapan manusia. Tidak. Tetapi ketika kamu menyatakan imanmu dengan baptisan,
Kudus itu, maka kamu sudah memiliki satu komitmen bahwa kamu hidup seturut kehendak Tuhan. Ya. Nah, kita kembali hidup baru dalam Kristus. Tadi ditandai dengan baptisan kudus sebagai simbol bahwa kita telah menjadi anak Allah dan kita setelah menjadi milik Kristus dan kita hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, hidup baru dalam Kristus itu dijalani ya setelah percaya kepada Yesus. Tadi dari awal teacher mengatakan bahwa seseorang ya yang hidup baru tidak disebut hidup baru ketika seseorang itu belum percaya. Seseorang yang dikatakan memiliki hidup baru ya menjalani kehidupan baru adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena dia memiliki satu perubahan hidup. Kalau dulu dia adalah orang berdosa, sekarang Yesus mati di kayu salib dan dia menganugerahkan keselamatan itu bagi seseorang yang jadinya nanti percaya kepada dia atas kematiannya itu, maka itulah kehidupan orang itu setelah dia setelah dia percaya dan dia menjalani kehidupannya dengan mengingat karya Tuhan yang telah menebus dia dan Tuhan juga memberikan Roh Kudus menolong dia untuk menjalani kehidupannya hidup di dalam kehendak Tuhan, maka itulah yang disebut dengan hidup baru. Ya, jadi seseorang yang disebut hidup baru adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kemudian memiliki pengertian bahwa membiarkan Tuhan mengambil alih kehidupannya. Jadi ketika dia percaya kepada Kristus, maka seseorang itu ketika dia menjalani kehidupannya, dia membiarkan Tuhan yang mengambil alih hidupnya. Tuhan yang memimpin kehidupannya. Dia mempercayakan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya dalam hidupnya. Dia tidak mau berjalan dengan kemauannya sendiri, tetapi dia selalu bergantung kepada kehendak Tuhan. Nah, itu hidup baru. Kalau kita masih hidup di dalam keegoisan, kita masih hidup di dalam kehendak kita sendiri, maka itu bukan hidup baru, tetapi kita masih kehidupan yang lama. Karena kenapa? Kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Kemudian, belajar mempercayakan hidup sepenuhnya dalam genggaman Tuhan. Taat perintahnya, mengikuti kehendaknya, serta rindu suaranya setiap hari. Itu hidup baru, ditandai dengan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan kita untuk taat kepadanya. Bagaimana bukti ketaatan kita adalah kita melakukan firman-Nya, kita bersekutu dengan Dia, kita berdoa dengan Dia, mengikuti kehendaknya. Apa? Kita tidak berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri, sesuai dengan kepentingan kita sendiri, tetapi kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Adalah kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa taat terhadap Tuhan, ya, dan mengerti kehendak Tuhan. Kemudian serta rindu suaranya setiap hari, rindu suara Tuhan setiap hari dengan membaca firman Tuhan. Ya, itu dibuktikan dengan membaca firman Tuhan atau mendengar khotbah-khotbah, ya, datang ke gereja. Kalau mau nonton YouTube, dengar khotbah, dengar firman, jangan main games terus. Ya, itu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, ada tiga langkah, ya, tiga langkah yang ditempuh dalam proses menjadi hidup baru. Yang pertama adalah menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama yaitu ibarat kita membuka baju kita yang sudah lama, yang sudah kotor, kita tanggalkan, kita tidak pakai itu lagi, tetapi kita ambil baju baru, baju yang sudah dicuci, sudah bersih, maka kita tanggalkan. Nah, sama menanggalkan manusia lama yaitu adalah meninggalkan dosa-dosa. Kalau dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup di dalam dosa, kita hidup dengan keegoisan, kita hidup dengan nafsu kita sendiri. Ya, sekarang berbeda. Kita sudah percaya Kristus, kita sudah menjadi anak Allah,
maka kita harus menanggalkan manusia baru, yaitu dengan hidup sesuai dengan apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, menanggalkan manusia lama, tidak lagi mengenakan manusia lama, tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan inginkan. Ya, kedua adalah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru adalah kehidupan yang sudah percaya kepada Kristus, kehidupan yang sudah diubahkan oleh Kristus. Itulah kehidupan yang terus kita lakukan. Itulah kehidupan yang terus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita jalani ya dengan penuh ketaatan kepada firman Tuhan, kita jalani dengan penuh kerendahan hati, kita jalani dengan cara berpikir yang selalu mengarah kepada firman Tuhan. Bukan cara pandang dunia, tetapi cara pandang firman Tuhan. Itu yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mengenakan manusia baru adalah hidup di dalam ketaatan pada firman-Nya, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam ketaatan dan sebagainya. Itu mengenakan manusia baru. Mengenakan kasih, ya, ada kesabaran, ada sukacita di dalam buah roh, ya, Galatia pasal 5 ayat 23 dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Seseorang yang memiliki keegoisan dalam dirinya sendiri, dia tidak pernah akan mendengar Roh Kudus itu bersuara dalam dirinya. Jadi seseorang yang hidup di dalam Kristus, maka Roh Kudus itu bekerja di dalam dirinya untuk mengingatkan ketika melakukan dosa, melakukan kesalahan dan sebagainya. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup dalam hukum dan ketetapan Tuhan. Ya, hidup dalam pimpinan Roh Kuduslah yang menjaga dan memelihara kehidupan kita agar tidak kembali kepada manusia lama. Jadi, ketika kita percaya kepada Kristus, maka biarlah Roh Kudus itu yang terus memimpin kita. Biarlah Roh Kudus itu yang terus mengajarkan kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Ya. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita memahami hidup baru, bagaimana kehidupan baru di dalam kehidupan remaja? Bagaimana hidup baru itu dalam kehidupan remaja? Ya. Dalam kehidupan remaja merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena remaja menghadapi suatu tantangan yang besar dalam hidupnya. Harus memiliki hidup baru. Anak remaja Kristen harus memiliki hidup baru. Karena kenapa? Di zaman sekarang ini, tantangan yang cukup berat, yang cukup sulit, kalian akan hadapi. Ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang. Mudah sekali kita jatuh di dalam dosa. Maka dengan itu, remaja Kristen harus memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang sudah diubahkan oleh Kristus. Karena kenapa? Ketika kita memiliki hidup baru, maka nilai-nilai hidup kita itu adalah nilai-nilai yang kekal. Nilai yang kita cari adalah nilai yang kekal, bukan nilai yang fana. Kita tidak lagi menyerahkan hidup kita kepada nafsu duniawi, tetapi kita memakai hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Maka dengan itu, anak remaja harus memiliki kehidupan yang baru. Kamu harus mau diubah oleh Tuhan. Harus taat terhadap firman Tuhan. Supaya apa? Kamu bisa memiliki kebijaksanaan. Kamu memiliki hati yang bisa memilah mana yang baik, mana yang benar dalam hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Kemudian, dalam kondisi remaja yang masih labil ini, kehidupan baru sangat perlu untuk memberikan kemampuan dalam mengambil keputusan tertentu dalam kehidupan sekaligus menjaga identitas sebagai orang percaya. Ya, kalau kita tidak memiliki hidup baru, maka keputusan-keputusan yang kalian ambil adalah keputusan yang bersifat
egosentris atau bersifat kepentingan diri kalian sendiri. Maka di dalam kehidupan di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, sekali lagi bahwa hidup baru membawa kalian untuk bisa memutuskan, mengambil keputusan di dalam kehidupan kalian, menentukan mana yang baik, mana yang benar untuk kalian. Karena kenapa? Sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi kita tidak sembarangan mengambil keputusan. Karena kenapa? Kita selalu mengarahkan kehidupan kita kepada firman Tuhan. Itulah yang penting di dalam kehidupan kita. Maka remaja Kristen harus memiliki hidup baru. Nah, kalau remaja Kristen memiliki hidup baru, bagaimana wujud? Atau apa wujud di dalam kehidupan remaja Kristen, hidup baru itu? Yaitu ditunjukkan, yang pertama, ditunjukkan dengan rajin dan disiplin di sekolah. Ya, kalau kamu mengatakan bahwa saya memiliki hidup baru, maka apa wujud hidup barumu itu? Itu adalah diwujudkan melalui rajin dan disiplin di sekolah. Ya, kamu memiliki cara pandang yang baru. Ya, kamu memiliki kedisiplinan untuk datang ke sekolah dan untuk melakukan tanggung jawabmu secara pribadi yang diberikan oleh sekolah. Itu wujud bagi kehidupan anak sekolah. Kemudian menjaga integritas sebagai orang percaya. Kamu tetap menjaga integritasmu dimanapun kamu berada. Kamu tidak pernah terlepas daripada status sebagai orang percaya. Jangan berpikir bahwa ketika saya pergi keluar, maka saya bukan orang Kristen. Tidak. Dimanapun kamu pergi, kamu tetap membawa statusmu itu sebagai orang percaya. Oleh karena itu, kamu harus menjaga integritasmu itu. Jangan sampai kamu kehilangan integritas sebagai orang percaya. Kamu menganggap bahwa orang Kristen itu hanya ketika kamu datang ke gereja. Tidak. Tetapi kamu harus mengingat bahwa kemanapun kamu pergi, kamu itu tetap dilihat orang sebagai orang percaya. Tunjukkanlah ya cara hidupnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengenal Allah, dengan cara berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan merasa bahwa tidak ada orang yang mengenal saya di sini. Saya sembarang, saya mencuri, saya merokok, saya konsumsi narkoba, saya mabuk-mabukan, saya tawuran. Kan tidak ada orang yang melihat saya, tidak ada yang melihat KTP saya. Apalagi saya belum punya KTP. Tidak begitu. Ya, dimanapun kita pergi, kita harus mempertahankan integritas kita sebagai orang percaya. Orang mengenal kita atau tidak mengenal kita pun, kita harus mempertahankan itu. Karena kenapa? Dimanapun kita pergi, apa yang dikatakan Yesus, jadilah garam dan jadilah terang. Itu yang harus kita ingat. Dimanapun kita pergi, kita mengingat itu bahwa saya adalah harus menjadi garam, harus menjadi terang, harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan berpikir saya tidak ada orang yang melihat saya sebagai orang Kristen di sini. Tidak begitu. Ya, kita harus tetap menjaga integritas kita dimanapun kita berada. Ya, kemudian berikutnya adalah menghormati dan mengasihi orang tua dan guru. Ketika kamu memiliki hidup baru, maka kamu mewujudkan dengan cara menghormati orang tua, mengasihi mereka, ya, mengasihi saudara, mengasihi orang lain, dan mengasihi guru, mengasihi teman-teman. Itulah wujud bahwa kamu adalah memiliki hidup baru. Jika kamu mengatakan saya sudah hidup baru dalam Kristus, tetapi kamu masih belum hidup dalam kasih, maka itu kehidupan baru yang kamu maksud, bukan kehidupan baru di dalam Kristus. Ya, mungkin kamu memiliki perubahan hidup, tetapi kalau kamu tidak memiliki kasih ya terhadap orang tua, kasih terhadap guru, kasih terhadap orang lain, itu sama saja omong kosong. Kehidupan baru itu tidak hanya sekedar kita mengatakan saya hidup baru, tidak, tetapi ada reaksi atau ada wujudnya di dalam kehidupan kita. Maka dengan itu anak-anak remaja, ya, anak Jacob, jadilah sebagai orang-orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Tunjukkanlah dengan kasihmu. Bagaimana kasihmu kepada orang tua? Mentaati perintah mereka.
mengikuti apa yang mereka perintahkan kepada kalian, menghormati nasihat-nasihat mereka, ya, mengikuti nasihat-nasihat mereka. Demikian juga kepada guru, bagaimana wujud ketaatanmu terhadap guru, yang penghormatanmu terhadap guru adalah melakukan tanggung jawabmu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh mereka. Tunjukkan dengan sikapmu yang tunduk terhadap Tuhan. Demikian juga terhadap guru, yang diwujudkan terhadap guru dan orang tua. Apapun yang mereka perintahkan, jika hal itu mendatangkan kebaikan bagimu, lakukanlah itu. Ya, jangan bersungut-sungut, karena guru tidak pernah memikirkan bagaimana supaya kamu celaka, tidak. Tetapi guru memikirkan bagaimana supaya kamu baik, supaya kamu ke depannya memiliki kehidupan yang baik, ya. Jadi jangan sia-siakan itu. Kemudian bagaimana cara kamu menghormati orang tua dan guru? Taatilah perintah mereka. Jangan merendahkan mereka, mulai dari cara bicara. Ketika bertemu, tunjukkan bahwa kamu adalah lebih rendah daripada mereka. Dalam pengertian status, ya, kamu adalah anak bagi orang tua. Orang tua harus kamu hormati. Demikian juga guru, kamu adalah anak bagi guru. Kamu harus menghormati mereka. Tidak boleh sembarangan. Itulah wujud kehidupan yang baru. Kemudian ketika bertemu dengan orang tua, ya, tunjukkanlah bahwa kamu adalah anak yang sudah memiliki hidup baru dengan cara berkata sopan, berbicara dengan sopan, tidak dengan sembarangan. Demikian juga terhadap guru. Kemudian wujud kehidupan baru bagi remaja adalah menunjukkan kasih terhadap sesama. Tidak hanya terhadap orang tua, tidak hanya terhadap guru, tapi terhadap sesama. Siapapun yang kita ketemu, tunjukkanlah kasih terhadap mereka. Itulah wujud kehidupan baru. Kasih merupakan satu perbuatan atau sikap yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk harus ada di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kasih itu yang menjadi sarana untuk orang lain bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus Kristus menunjukkan betapa besar kasihnya kepada kita melalui pengorbanannya. Demikian juga kita. Kita mengasihi orang lain, kita mengasihi sesama kita, teman-teman kita dengan penuh pengorbanan. Ya, jangan merasa bahwa teman saya itu tidak melakukan yang saya inginkan, maka saya tidak mengasihi dia. Itu salah. Ya, kita mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Tidak ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi Dia mengasihi kita dengan setulus hati. Maka dengan itu, kesimpulan dari pelajaran ini adalah hidup baru adalah hidup dengan pertobatan dan pembaruan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang bertobat dan hidup baru akan membawa berkat bagi sesama. Hidup baru tidak berhenti pada pertobatan pribadi saja, tetapi juga pemberitaan tentang kasih Tuhan Yesus Kristus kepada sesama. Jadi milikilah hidup baru yang penuh dengan pertobatan dan pembaruan hidup melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan milikilah pertobatan yang memberikan berkat bagi orang lain, yang membawa berkat bagi orang lain, dan milikilah hidup baru yang tiada berhenti-henti, tetapi terus dilakukan sepanjang kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa supaya kalian semua menjadi remaja-remaja yang takut akan Tuhan, yang menunjukkan kehidupan yang baru di dalam Kristus, yang telah mengalami kehidupan yang telah diubahkan oleh Kristus, sehingga kalian menjadi berkat dimanapun kalian berada. Kiranya melalui pembelajaran ini, kalian diubahkan, kalian bisa memiliki cara pandang yang baik, yang benar tentang bagaimana memperlakukan kehidupan kita di dalam dunia ini. Selamat belajar dan selamat menerapkan kehidupan yang baru yang telah diubahkan oleh Kristus di dalam kehidupan kalian.
Amin. Salam.